Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kampus berkelanjutan bagian 2 dengan anggota yang pertama Lia Anggrieni dengan NIM 43014-20008, yang kedua Yosua Brian dengan NIM 4101421-179, yang ketiga saya sendiri salah satu pasien Diani dengan NIM 51014-21054. Aspek-aspek kampus berkelanjutan bagian 2. Aspek-aspek kampus berkelanjutan yang diuraikan pada materi ini ada 3 kategori yang digunakan UI Greenmatic 2019. Selanjutnya meliputi aspek pengelolaan air, yang kedua aspek green transportation, yang ketiga aspek pendidikan dan penelitian terkait konservasi. Setiap aspek kampus berkelanjutan tersebut terdiri atas beberapa indikator yang juga selalu diperbaharui dan dilengkapi setiap tahun sesuai wacana baru terkait kampus berkelanjutan yang berkembang dan masukan dari PT peserta maupun non-peserta pemeringatan UI Greenmatic. Aspek pengelolaan air. Aspek pengelolaan air sesuai panduan UI Greenmatic 2020 diukur melalui 4 indikator sebagai berikut. Yang pertama, implementasi program konservasi air di kampus. Yang kedua, implementasi program pemanfaatan air di daur ulang di kampus. Yang ketiga, penggunaan peralatan hemat air seperti keran sensor otomatis, auto flush toilet, dan lain-lain. Dan yang terakhir, konsumsi air olahan. Aspek green transportasi atau transportasi hijau. Nah, aspek green transportation atau transportasi hijau itu diukur melalui ada indikator untuk mengukurnya. Indikatornya itu ada 8. Yang pertama, rasio jumlah kendaraan dibagi dengan total populasi kampus atau penduduk yang ada di kampus, atau populasi setiap manusia yang ada di kampus itu ada berapa jumlahnya di kampus. Nah, yang kedua, layanan shuttle kampus. Yang selanjutnya, yang ketiga, kebijakan atau peraturan mengenai kendaraan bebas emisi di kampus. Kebijakannya itu juga berpengaruh, atau peraturan yang dihasilkan itu berpengaruh. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, rasio jumlah kendaraan bebas emisi dibagi dengan total populasi. Nah, selain jumlah kendaraannya, jumlah kendaraan yang bebas emisi pun juga berpengaruh kepada green transportasi dengan dibagi dengan total populasi kampus atau warga kampus. Yang kelima, rasio total area parkir atau mengurangi area parkir di kampus. Nah, jadi total area parkir juga sangat berpengaruh karena ya tadi seperti aspek yang pertama tadi, jika jumlah kendaraannya semakin banyak, berarti total area untuk parkir itu juga pun semakin banyak. Jadi berhubungan atau sangat sangat berpengaruh atau searah hubungannya, tidak bertolak belakang. Yang selanjutnya, program transportasi yang dirancang untuk membatasi atau mengurangi area parkir kampus selama 3 tahun terakhir. Nah, ini berhubungan juga dengan aspek indikator yang kelima tadi, rasio total parkir. Jadi pengurangannya setiap 3 tahun terakhir itu dihitung. Grafiknya itu menurun atau naik, decrease atau increase gitu ya kurvanya. Yang ketujuh, jumlah inisiatif transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi di kampus. Jadi ini jumlah inisiatif itu inisiatif pribadi populasi kampus untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat berada di kampus. Jadi kita menggunakan kendaraan umum atau yang bebas emisi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-8, kebijakan jalur pejalan kaki di kampus. Jadi pejalan kaki itu sangat berpengaruh karena banyaknya pejalan kaki berarti lingkungan pun semakin hijau karena tidak ada yang memakai kendaraan pribadi yang memiliki emisi atau hasil pembakaran yang sangat kotor. Itu aspek pendidikan dan penelitian.
aspek ini pun juga memiliki indikator untuk diukur. Nah, indikatornya ada 7. Yang pertama, rasio mata kuliah terkait keberlanjutan dibanding keseluruhan mata kuliah. Nah, yang kedua, rasio penelitian keberlanjutan dibanding seluruh dana penelitian kampus. Jadi perbandingan antara dana yang digunakan sebagai penelitian tentang keberlanjutan ini dibandingkan atau dengan seluruh dana yang dipakai untuk semua penelitian di semua mata kuliah yang ada di kampus tersebut. Nah, yang selanjutnya, jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan yang terkait keberlanjutan, jumlah rata-rata yang diterbitkan selama setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Yang keempat, jumlah acara atau kegiatan kampus yang berkaitan dengan 300 keberlanjutan atau rata-rata per tahun selama 3 tahun terakhir. Nah, yang kelima, jumlah organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan 300 keberlanjutan. Nah, ini berhubungan dengan UKM-UKM yang ada di kampus atau OB-OB yang ada di kampus. Underbo yang ada di kampus, semua organisasi yang berhubungan dengan 300 keberlanjutan. Yang keenam, situs web berkelanjutan yang dikelola universitas. Nah, ini juga salah satu indikator untuk mengukur aspek pendidikan dan penelitian terhadap atau yang berhubungan dengan keberlanjutan. Nah, yang terakhir, ketersediaan laporan keberlanjutan. Jadi laporan tentang kemajuan atau yang telah dilakukan yang berhubungan dengan keberlanjutan itu ada laporannya. Jadi tidak semata-mata hanya wacana atau hanya laporan. Jadi hanya wacana atau hanya sekedar makalah doang. Nah, seperti itu. Jadi ada laporan, ada bentuk nyatanya seperti ini yang telah dilakukan. Seperti itu. Implementasi dan upaya UNES menginternalisasi aspek pengelolaan air. Nah, kinerjanya itu seperti apa? Kinerja implementasi aspek atau kategori pengelolaan air dalam pemeringkatan UI Geometric 2019, 20 and 19. Oke. Nah, seperti ini. WR1 indikatornya Water Conservation Program, skor atau nilainya 225. Nah, yang kedua WR2 atau Water Recycling Program, skornya sama dengan WR1 yaitu 225. Nah, WR3 indikatornya the use of water efficient applicants, itu skornya 200. Dan yang keempat, yang terakhir PPH water consume, skornya 150. Nah, ini bentuknya atau gambarnya dari gambar percentage of score to maximum score for water. Nah, nilai maksimal untuk indikator yang keempat. Nah, terkait tentang konsumsi air olahan. Jadi air yang telah diolah itu konsumsinya itu seperti apa? Nah, seperti apa dan hasilnya atau keterkaitannya itu seperti apa, semakin banyak ini seperti apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, maksud indikator ini adalah konsumsi untuk berbagai keperluan. Jadi semua keperluan, yaitu misalkan air hujan itu didapatkan dan diperoleh dari hujan dan dimanfaatkan untuk apa? Untuk penyiraman taman atau untuk pengairan sawah. Air hujan. Nah, kalau air sungai ya tadi seperti untuk pengairan sawah atau untuk perikanan. Nah, 3 indikator yang lain belum maksimal 100%. Penggunaan indikator yang ketiga, penggunaan peralatan yang hemat air pada tahun 2020 meningkat karena beberapa unit menerapkan penggunaan wastafel sensor sebagai bagian dari penerapan protokol COVID-19. Nah, pada masa mendatang diharapkan UNES dapat menambahkan jumlah peralatan hemat air pada pengadaan aset baru atau penggantian aset yang rusak. Nah, jadi ya peralatan yang tadi ya, yang seperti wastafel dengan menggunakan sensor itu bukan hanya saat penerapan protokol COVID-19 saja. Jadi pada saat COVID-19 atau pandemi ini sudah selesai, nah penggunaan aset-aset tersebut yang berhubungan dengan air atau keberlanjutan ini semakin banyak. Nah, jadi tidak berhenti setelah pandemi selesai, sudah asetnya tidak digunakan dan kembali menjadi seperti dulu atau menjadi normal kembali, tidak. Nah, pengadaan ini dan aset-aset yang rusak diganti. Jadi semisal rusak satu,
tidak hanya dibiarkan, itu diganti dengan 2 aset yang lebih bagus, bahkan 3 atau lebih. Bukti implementasi yang telah dilakukan oleh UNES pada kategori ini disajikan pada gambar 2-4. Nah, pada gambar 2-4. Pencapaian kinerja UNES pada kategori pengelolaan air ini merupakan hasil kerjasama. Nah, jadi pencapaian kerja atau kinerja yang telah dilakukan oleh UNES pada kategori pengelolaan air ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai organisasi, yaitu dari bagian perencanaan, dari bagian rumah tangga, ada UPPBJ, terus UPT pengembangan konservasi, dari lembaga, atau bahkan dari fakultas, dari jurusan, dari badan, atau UPT seperti UPT kesehatan atau UPT yang lain. Implementasi dan upaya UNES menginternalisasi aspek Green Transportation. Kinerja implementasi kategori aspek Transportation dalam peningkatan UI Green Metric tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada Transportation 1 dengan skor 100, Transportation 2 dengan skor 300, Transportation 3 dengan skor 200, Transportation 4 dengan skor 150, Transportation 5 dengan skor 150, Transportation 6 dengan skor 50, Transportation 7 dengan skor 200, dan terakhir Transportation 8 dengan skor 300. Berdasarkan data pemeringkatan UI Green Metric tahun 2019, nilai maksimal diperoleh untuk indikator kedua, 3, 7, dan 8 berturut-turut terkait dengan layanan shuttle kampus, kebijakan mengenai kendaraan bebas emisi di kampus, jumlah inisiatif transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi di kampus, dan kebijakan jalur pejalan kaki di kampus. Indikator lainnya terutama indikator ke-6, yaitu tentang program transportasi yang dirancang untuk membatasi dan mengurangi area parkir di kampus selama 3 tahun, namun masih dalam perencanaan, belum diimplementasikan. Rencana ke depan, UNES akan membangun gedung parkir bertingkat yang signifikan sehingga mampu mengurangi area parkir. Bukti implementasi pada kategori Green Transportation disajikan pada gambar 6-8. Pencapaian kinerja UNES pada kategori ini terutama atas upaya bagian perencanaan, bagian rumah tangga, UPPBJ, dan UPT pengembangan konservasi. Selanjutnya, implementasi dan upaya UNES menginternalisasi aspek pendidikan dan penelitian. Kinerja implementasi kategori pendidikan dan penelitian dalam peningkatan UI Green Metric tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Education 1 dengan skor 225, Education 2 dengan skor 225, Education 3 dengan skor 225, Education 4 dengan skor 300, Education 5 dengan skor 225, Education 6 dengan skor 200, dan Education 7 dengan skor 100. Berdasarkan data pemeringkatan UI Green Metric tahun 2019 tentang pendidikan dan penelitian, nilai maksimal diperoleh untuk indikator ke-4, 6, dan 7, yaitu jumlah acara atau kegiatan kampus yang berkaitan dengan 300 keberlanjutan, sebagian besar berupa kegiatan mahasiswa, keberadaan situs web, keberlanjutan yang dikelola universitas dan diupdate secara berkala, dan ketersediaan laporan keberlanjutan berupa laporan kampus keberlanjutan UNES pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kinerja pada kategori ini belum dilengkapi bukti detail setiap indikator, sehingga nilai indikator belum maksimal. Bukti implementasi kinerja UNES pada kategori pendidikan dan penelitian disajikan pada gambar 10-12. Pencapaian kinerja UNES pada kategori pendidikan dan penelitian atas upaya bagian akademik, LP2M, LP3, UPT pengembangan konservasi, fakultas, pascasarjana, dan BPM. Itulah presentasi dari kelompok 2 tentang kampus berkelanjutan 2. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.